بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How is everything with you? Okay, in this occasion, I would like to continue our lesson. As you can see that we are going to talk about simple future tense. Repeat, simple future tense. Okay, the first question is, what is simple future tense? Okay, let me explain. Here we go. Simple future tense yaitu sebuah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Oke, sekali lagi. Simple future tense yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Nah, itu ya pengertian dari simple future tense. Next. Formula ya atau rumus simple future tense. Nah, simple future tense dibentuk dari modal auxiliary ya atau yang biasa dikenalnya juga will atau juga shall. Dan bare infinitive. Bare infinitive adalah base form verb atau kata kerja dasar ya atau kata kerja bentuk ke-1. Nah, ini merupakan rumus simple future ya. Subject plus will or shall plus verb one. Gitu. Jadi rumus simple future tense yaitu subject plus will or shall and plus verb one atau bare infinitive atau base form verb. Okay, let's continue. Nah, kemudian juga simple future tense dibentuk dari phrase modal be going to. Kalau yang tadi will and shall, nah sekarang be going to. Kemudian ditambah bare infinitive atau base form verb atau kata kerja bentuk pertama. As you can see, subject plus be, itu aja, apa aja, is, am, and are. Kemudian going to plus verb one. Repeat, subject plus be, is, am, are, going to plus verb one. Ya. Kemudian selanjutnya adalah di dalam bentuk simple future tense ya, masih sama ya. Rata-rata menggunakan terbagi ke dalam 3 bentuk ya. Yang pertama tiga bentuk jenis kalimat ya. Yang pertama positif, kemudian negatif dan interrogatif. Yang pertama positif, negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Kita lihat rumusnya. Yang pertama subject plus will plus bare infinitive ya. Kemudian atau subject plus be, am, is, are, kemudian going to plus be bare infinitive. Kita lihat contoh kalimatnya. You will win. You di sini sebagai subjek, will sebagai modal, dan win sebagai bare infinitive atau first verb. Kemudian selanjutnya adalah subject plus be, am, is, are, going to
plus bare infinitive. Example is they are going to come. They di sini sebagai subject, are sebagai to be, kemudian going to, dan terakhir adalah bare infinitive atau verb 1. Itu kemudian dalam bentuk positif. Nah, yang selanjutnya bentuk negatif. Subject plus will plus not plus bare infinitive. Subject to be plus not plus going to plus bare infinitive. You won't win. You won't win ini adalah negatif. They are going to come, sama ya, negatif. Kemudian bentuk terakhir adalah interrogatif atau kalimat tanya. Will plus subject plus bare infinitive. Be, to be, am is are, plus subject plus going to plus bare infinitive. Will you win? Are they going to come? Nah, itu ya. Oke, ulang sekali berarti dalam rumus simple future tense ada rumus positif, kemudian negatif, dan interrogatif. Ya. Itu. Next. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah the use of modality will and shall. Di sini ada dua. Yang pertama British English. Will digunakan untuk subjek you, kemudian they, he, she, it. Ini kategori British English. Kemudian kalau shall untuk digunakan dalam subjek I and we. Ini British English. Kemudian selanjutnya adalah American English. Will digunakan untuk subjek I, you, they, we. Kalau tadi British English dalam menggunakan will yaitu subjek you, they, he, she, dan it. Sedangkan di American English I, you, they, we. Kemudian untuk shall, he, she, it. He, she, it. Here we go. Kemudian untuk menjelaskan sebuah prediksi atau pernyataan tentang sesuatu hal yang dia pikir akan terjadi atau dikerjakannya, ya, bisa menggunakan will and to be going to. For example, be careful. You'll hurt yourself. You hurt yourself. Watch out. You're going to hurt yourself. Watch out. You're going to hurt yourself. Nah, ini ya. Jadi untuk menjelaskan sebuah prediksi yang akan terjadi. Nah, kemudian menjelaskan sebuah perencanaan atau kita berencana untuk melakukan sesuatu ya. Nah, yang ini hanya bisa menggunakan be going to. For example, I'm going to paint my bedroom tomorrow. I'm going to paint my bedroom tomorrow. Nah, kemudian untuk menjelaskan tentang sebuah keinginan yang tiba-tiba terbesit yang ada di dalam benak pikiran kita. Nah, ini menggunakan will. Ya. Example, ask your teacher about it. He'll help you. Kemudian time signal. Ya. Di sini untuk time signal
penggunaan future tense. Tomorrow, a year later, a year remaining, after this, soon, kemudian next week, next month, dan and so on, dan masih banyak lagi ya. Ini hanya beberapa. Okay, that's all introduction from simple future tense. Hopefully hopefully you will understand about it. And if you have some question, leave it on post comment. Thank you. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.